Salam dan bahagia. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 2. Kami di sini akan mempresentasikan topik 7, yaitu kas dan giro Bank Indonesia serta penerapan pada bank-bank lain pada mata kuliah akuntansi perbankan. Baik, yang pertama yang akan dibahas yaitu mengenai kas. Kas di sini adalah mata uang kertas dan logam, baik dalam valuta rupiah maupun dalam valuta asing, yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Kas perlu diukur atau diatur sehingga tidak terjadi kekurangan untuk memenuhi kewajiban bank dan tidak berlebihan. Kas yang berlebihan akan menimbulkan biaya opportunity. Nah, agar bank bisa mengendalikan kas, maka perlu adanya informasi mengenai posisi atau saldo dari kas itu. Biasanya, perubahan posisi saldo kas di bank umumnya disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama, penyetoran dan penarikan uang tunai oleh nasabah. Yang kedua, penyetoran atau penarikan dari rekening bank yang bersangkutan di Bank Indonesia. Yang ketiga, penggunaan untuk transaksi intern bank, semisal untuk dana kas kecil, pembayaran biaya operasional, biaya gaji, dan sebagainya. Kas suatu bank tidak boleh bersaldo negatif. Mengapa? Karena akan mengganggu likuiditas dari bank itu. Nah, khusus untuk rekening kas sering menampung pengiriman uang secara fisik atau remise di suatu bank ke bank yang lain atau dari suatu cabang ke cabang yang lain. Sebagai contohnya, yaitu pada tanggal 15 Mei 2017, Bank Mitra Niaga Semarang mengirimkan uang tunai secara fisik ke Bank Mitra Niaga Cabang Solo sebesar 1 miliar. Maka, pencatatan dalam jurnal di cabang Semarang adalah di sini pada tanggal 15 bulan 5 2017 pada jurnal di cabang Semarang kita mendebit rekening antar kantor atau RK cabang Solo dan mengkreditkan kas. Debit sebesar 1 miliar dan kas sebesar 1 miliar juga. Sama halnya dengan jurnal di cabang Solo pada tanggal 15 bulan 5 tahun 2017 kita mendebitkan kas dan mengkreditkan rekening antar kantor cabang Semarang. Debitnya sebesar 1 miliar dan kreditnya sebesar 1 miliar juga. Nah, di dalam kas sendiri terdapat ada namanya petty cash atau kas kecil. Nah, petty cash sendiri merupakan dana khusus yang disediakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya relatif lebih kecil. Pengeluaran-pengeluaran yang relatif kecil sebagian besar terjadi di internal bank dan perlu dibukukan tersendiri dalam rekening dana kas kecil. Nah, untuk pencatatan PTK sendiri itu terbagi atas 2 sistem. Nah, sistem yang pertama yaitu sistem dana tetap atau impress fund system. Dalam pembentukan dana kas kecil dicatat debitnya itu dana kas kecil dan kreditnya kas. Nah, tiap pemakaian kas kecil tidak dijurnal, tetapi hanya diarsipkan, sehingga saldo dana atas kas kecil akan tetap bila arsip tersebut diperhitungkan. Pada saat pengisian kembali bank dan pencatatannya itu, kita akan mendebit biaya-biaya dan kreditnya itu kas. Untuk sistem dana yang kedua, yaitu sistem dana berfluktuatif atau fluctuating system. Nah, pada saat pengisian dana kas kecil, jurnalnya sama dengan sistem dana tetap. Pada saat pemakaian dana kas kecil, debitnya biaya-biaya dan kreditnya dana kas kecil. Sedangkan pada saat pengisian kembali, berarti akan menambah dana kas kecil yang belum dipakai dengan cara mendebit rekening-rekening dana kas kecil dan mengkreditkan rekening kas. Berikut ini ada contoh transaksi-transaksi yang terkait dengan kas kecil. Pada tanggal 1 bulan 12 tahun 2017, rekening yang terbentuk yaitu dibentuknya dana kas kecil sebesar 200.000. Pada tanggal 5 bulan 12 tahun 2017,
dibayarnya biaya transportasi sebesar 25.000. Pada tanggal 10 bulan 12 tahun 2017, dibayarnya biaya rapat berupa snack sebesar 30.000. Pada tanggal 15 bulan 12 tahun 2017, dibayarnya biaya langganan majalah sebesar 10.000. Pada tanggal 20 bulan 12 tahun 2017, dibayar biaya transportasi lokal sebesar 20.000. Pada tanggal 30 bulan 12 tahun 2017, dibayar biaya langganan koran sebesar 60.000. Pada tanggal 30 bulan 12 tahun 2017, dibayar biaya makan siang pegawai sebesar 50.000. Nah, dan yang terakhir yaitu pada tanggal 31 bulan 12 tahun 2017, itu ada pengisian kembali kas kecil sebesar 195.000. Nah, dari transaksi-transaksi kas kecil sebelumnya yang tadi dijelaskan, kita dapat menyelesaikannya dengan dua pencatatan. Nah, di sini pencatatan yang pertama yaitu menggunakan Impress Fund System. Nah, pada tanggal 1 bulan 12 tahun 2017, kita mendebitkan dana kas kecil sebesar 200.000 dan mengkreditkan kas sebesar 200.000 juga. Pada tanggal 5 bulan 12 tahun 2017, kita mendebitkan biaya transport sebesar 45.000. Pada tanggal 10 bulan 12 tahun 2017, kita mendebitkan biaya rapat, yaitu sebesar 30.000. Pada tanggal 15 bulan 12 tahun 2017, kita mendebitkan biaya majalah sebesar 10.000. Pada tanggal 20 bulan 12 tahun 2017, kita mendebitkan biaya koran sebesar 60.000. Pada tanggal 30 bulan 12 tahun 2017, terjadi dua transaksi. Di sini, transaksi yang pertama kita mendebitkan makanan pegawai sebesar 50.000 dan mengkreditkan kas sebesar 195.000. Kenapa kas pada tanggal 30/12/2017 dikreditkan? Karena pada tanggal tersebut terjadi pengisian kembali kas kecil. Menurut Impress Fund System, jika kas kecil melakukan pengisian kembali, maka kas tersebut akan dimasukkan ke dalam kredit. Nah, 195.000 tersebut didapat dari penjumlahan dari biaya transport, biaya rapat, biaya majalah, biaya koran, dan biaya pegawai. Untuk pencatatan yang kedua yaitu menggunakan fluctuating system. Nah, di sini kita sudah bisa melihat perbedaannya, di mana tadi pada Impress Fund System biaya-biayanya disatukan, sedangkan pada fluctuating system biaya-biayanya dipisahkan. Pada tanggal 1 bulan 12 tahun 2017, kita mendebit dana kas kecil dan mengkreditkan kas sebesar 200.000. Pada tanggal 5 bulan 12 tahun 2017, kita mendebit biaya transportasi dan mengkreditkan dana kas kecil sebesar 25.000. Pada tanggal 10 bulan 12 tahun 2017, kita mendebit biaya rapat dan mengkreditkan dana kas kecil, debit sebesar 30.000 dan kreditnya sebesar 30.000 juga. Pada tanggal 15 bulan 12 tahun 2017, kita mendebit biaya majalah dan mengkreditkan dana kas kecil sebesar 10.000. Pada tanggal 20 bulan 12 tahun 2017, kita mendebitkan biaya transportasi sebesar 20.000 dan mengkreditkan dana kas kecil sebesar 20.000. Nah, pada tanggal 30, ada transaksi biaya koran sebesar 60.000 dan biaya makan pegawai sebesar 50.000. Kita mendebit itu dan mengkreditkan dana kas kecil. Nah, pendebitan dana kas kecil sebesar 110.000 itu didapat dari biaya koran 60.000 ditambah dengan biaya makan pegawai, sehingga menghasilkan dana kas kecil sebesar 110.000. Pada tanggal 31 bulan 12 tahun 2017, kita mendebitkan dana kas kecil sebesar 195.000 dan mengkreditkan kas sebesar 195.000 juga. Yang kedua yaitu mengenai Giro Bank Indonesia. Nah, Giro Bank Indonesia sendiri merupakan rekening giro milik bank komersial dalam valuta asing maupun valuta rupiah di Bank Indonesia. Nah, dengan Giro Bank Indonesia,
Bank data mempunyai transaksi antar syabang maupun antar bank melalui penyelesaian clearing dan juga transfer. Di samping itu, dapat digunakan untuk membayar penarikan deposito yang relatif besar dan juga pemberian kredit. Nah, dalam transaksi giro Bank Indonesia lebih banyak berkaitan dengan transaksi clearing, pemindah bukuan, pengambilan dan penyetoran uang tunai ke BI atau Bank Indonesia oleh bank komersial. Contohnya sendiri, yang pertama yaitu contoh pengambilan tunai. Pada tanggal 1 Desember 2017, Bank BCA Semarang mengambil tunai dana di Bank Indonesia Semarang sebesar 500 juta. Nah, di sini dalam jurnalnya kita mendebit kas dan mengkreditkan giro Bank Indonesia. Debitnya sebesar 500 juta dan juga kreditnya sebesar 500 juta. Nah, untuk contoh penyetoran tunainya, yaitu pada tanggal 3 Desember 2017, Bank BCA menyetor tunai untuk giro di Bank Indonesia sebesar 300 juta. Nah, di sini kita mendebit giro Bank Indonesia dan mengkreditkan kas. Debitnya sebesar 300 juta dan kreditnya sebesar 300 juta juga. Untuk contoh penarikan clearing, pada tanggal 4 Desember 2017, Bank ABC menerima tagihan dari Bank Mitra Niaga Semarang sebesar 100 juta untuk beban saudara kabul. Nah, di sini kita mendebitkan giro saudara kabul dan mengkreditkan giro Bank Indonesia. Debit sebesar 100 juta dan juga kredit sebesar 100 juta. Contoh yang berikutnya yaitu mengenai contoh penyetoran clearing, di mana pada tanggal 5 Desember 2017, Bank ABC menyerahkan warkat clearing ke Bank Indonesia. Dan pada hari itu juga, clearing kedua dinyatakan berhasil sebesar 200 juta. Nah, untuk keuntungan rekening giro Saudari Ari, maka zona yang dapat kita buat untuk clearing kedua itu sebagai berikut. Kita mendebit giro dari Bank Indonesia dan mengkreditkan giro Ali. Debitnya sebesar 200 juta dan juga kreditnya sebesar 200 juta. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang giro wajib minimum Bank Indonesia. Setiap bank wajib memelihara rekening giro rupiah pada Bank Indonesia. Bahkan pada bank devisa, selain wajib memelihara rekening giro rupiah, juga wajib memelihara rekening giro falas pada Bank Indonesia. Dalam tata caranya yaitu pembukuan, penyetoran, penarikan, dan penutupan rekening giro rupiah dan rekening giro falas bank ditetapkan berdasarkan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang hubungan rekening giro antara Bank Indonesia dengan pihak ekstern. Dalam rekening giro Bank Indonesia yang dimaksud adalah rekening pihak eksternal tertentu di Bank Indonesia yang merupakan sarana bagi penatausahaan transaksi dari simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat. Giro Bank Indonesia juga dapat didefinisikan sebagai saldo rekening giro milik bank yang bersangkutan yang berada di Bank Indonesia. Dalam rekening ini juga tidak boleh dikurangi dengan pinjaman dari Bank Indonesia dan tidak boleh ditambah dengan fasilitas pinjaman dari Bank Indonesia dan tidak boleh dengan fasilitas pinjaman dari Bank Indonesia yang belum digunakan tapi sudah disetujui, misalnya kredit likuiditas Bank Indonesia. Dalam rekening valuta rupiah maupun valuta asing, rekening giro dalam rupiah yang untuk selanjutnya disebut dengan rekening giro rupiah adalah rekening giro dalam mata uang rupiah yang penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan cek Bank Indonesia, bilet giro Bank Indonesia, atau sarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang hubungan rekening giro antara Bank Indonesia dengan pihak ekstern. Sedangkan rekening giro dalam valuta asing yang penarikannya dapat dilakukan dengan cara pemindah bukuan atau sarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang hubungan rekening giro antara Bank Indonesia dengan pihak ekstern.
Selanjutnya, kriteria pemenuhan giro wajib minimum. Giro wajib minimum dalam rupiah ditetapkan sebesar 5% dari DPK dalam rupiah. Giro wajib umum dalam rupiah sebesar 5%. Wajib dipenuhi oleh seluruh bank tanpa memperhatikan jumlah DPK dalam rupiah yang dimiliki. Yang dimaksud dalam kriteria yang pertama yang dimaksud adalah yang pertama, bank yang memiliki DPK dalam rupiah lebih besar dari 1 triliun rupiah sampai dengan 10 triliun rupiah wajib memelihara tambahan giro wajib minimum dalam rupiah sebesar 1% dari DPK dalam rupiah. Contohnya, bank mempunyai DPK dalam rupiah 5 triliun rupiah, maka bank wajib memelihara giro wajib minimum dalam rupiah sebesar 5% dari 5 triliun rupiah ditambah dengan 1% dari 5 triliun rupiah. Yang kedua, bank yang memiliki DPK dalam rupiah lebih besar dari 10 triliun rupiah sampai dengan 50 triliun rupiah wajib memelihara tambahan giro wajib minimum dalam rupiah sebesar 2% dari DPK dalam rupiah. Contohnya, bank mempunyai DPK dalam rupiah lebih besar dari 25 triliun rupiah. Bank wajib memelihara giro wajib minimum dalam rupiah sebesar 5% dari 25 triliun rupiah ditambah dengan 2% dari 25 triliun rupiah. Selanjutnya, bank yang memiliki DPK dalam rupiah lebih besar dari 50 triliun wajib memelihara tambahan giro wajib minimum dalam rupiah sebesar 3% dari DPK dalam rupiah. Contohnya, bank mempunyai DPK dalam rupiah 55 triliun bank wajib memelihara giro wajib minimum dalam rupiah sebesar 5% dari 55 triliun ditambah dengan 3% dari 55 triliun. Bank yang memiliki DPK dalam rupiah sampai dengan 1 triliun rupiah tidak dikenakan kewajiban tambahan giro wajib minimum sebagaimana dimaksud dalam bagian poin A, poin B, dan juga poin C. Bahwa pemenuhan giro wajib minimum sebesar 5% ditambah persentase tertentu, maka masih perlu ditambah persentase tambahan giro wajib minimum terkait dengan posisi loan to deposit rasio suatu bank dengan perincian sebagai berikut. Yang pertama, LDR bank yang berada di atas 90% akan dikenakan tambahan sebesar 0%. LDR yang mencapai 75-90% akan dikenakan tambahan sebesar 1%. LDR yang mencapai 60-75% akan dikenakan tambahan sebesar 2%. LDR 50-60% akan dikenakan tambahan 3%. LDR 40-5% dikenakan tambahan 4%. Dan LDR kurang dari 40% akan dikenakan tambahan 5%. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian E, yaitu tata cara pemeliharaan dan perhitungan giro wajib minimum. Kewajiban pemeliharaan giro wajib minimum dan pemenuhan presentasi giro wajib minimum dihitung dengan membandingkan jumlah saldo rekening giro bank pada Bank Indonesia setiap hari dalam satu masa laporan terhadap rata-rata harian jumlah DPK dalam satu masa laporan pada 2 masa laporan sebelumnya. Formula perhitungan presentasi giro wajib minimum adalah sebagai berikut, yaitu jumlah harian saldo rekening giro bank yang tercatat di Bank Indonesia setiap hari dalam satu masa laporan dibagi rata-rata harian jumlah DPK bank dalam satu masa laporan pada 2 masa laporan sebelumnya dikali dengan 100%. Presentase giro wajib minimum bank dalam rupiah atau valuta asing tersebut didasarkan pada DPK bank sebagai berikut, yaitu pertama, giro wajib minimum harian untuk masa laporan sejak tanggal 1 sampai dengan 7 adalah sebesar presentasi giro wajib minimum yang ditetapkan di rata-rata DPK dalam masa laporan sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 bulan sebelumnya. Yang kedua, giro wajib minimum harian untuk masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15
adalah sebesar presentasi giro wajib minimum untuk ditetapkan dari rata-rata DPK dalam masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan akhir bulan sebelumnya. Yang ke C, giro wajib minimum harian untuk masa laporan sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 adalah sebesar presentasi giro wajib minimum yang ditetapkan dari rata-rata DPK dalam masa laporan sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 bulan yang sama. Yang berikut, giro wajib minimum harian untuk masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan adalah sebesar presentasi giro wajib minimum yang ditetapkan dari rata-rata DPK dalam masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan yang sama. Jumlah DPK yang dimaksudkan dalam perhitungan ini adalah terdiri dari jumlah DPK yang dalam rupiah pada seluruh kantor bank di Indonesia dari jumlah DPK dalam valuta asing pada seluruh kantor bank Indonesia. Khusus untuk DPK dalam rupiah meliputi kewajiban dalam rupiah kepada pihak ketiga bukan bank, baik kepada penduduk maupun bukan penduduk yang terdiri dari giro nasabah, simpanan berjangka, tabungan, kewajiban-kewajiban lain. Giro nasabah yaitu simpanan masyarakat yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilet giro, atau surat perintah pemindah bukuan yang lain. Dalam hal giro ini bersaldo debit negatif, maka tidak diperhitungkan dalam pos ini, namun harus dimasukkan dalam rekening kredit yang diberikan. Namun apabila jika saldo kredit negatif pada rekening kredit yang diberikan, maka harus dimasukkan dalam rekening giro ini. Yang berikut itu simpanan berjangka. Simpanan berjangka yaitu hal ini bisa berupa deposito berjangka dan sertifikat deposito. Dalam pos ini termasuk deposito berjangka, deposito asuransi, dan deposito on call dalam rupiah yang penarikannya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian yang disepakati antar bank dengan pihak ketiga. Walaupun deposito telah jatuh tempo namun belum ditarik oleh deposan, maka tetap dimasukkan dalam komponen ini. Sedangkan sertifikat deposito yaitu simpanan berjangka yang penarikannya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai yang diperjanjikan tetapi dapat diperjualbelikan. Yang berikut yaitu tabungan. Tabungan yaitu simpanan masyarakat yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati tetapi tidak dapat ditarik dengan menggunakan cek, bilet giro, atau yang dipersamakan dengan itu. Yang berikut kewajiban-kewajiban lain yang dimaksud yaitu kewajiban jangka pendek lainnya yaitu semua kewajiban bank selain yang disebutkan di atas angka 1 sampai dengan 4 yang sampai dengan 24 bulan dapat ditagih oleh pemiliknya dan harus segera dibayarkan. Misalnya adalah utang PPH, rekening titipan yang lain, kewajiban pembelian SBPU yang dijual dengan syarat repurchase agreement atau repo. Sedangkan DPK dalam valuta asing, kewajiban dalam valuta asing kepada pihak ketiga termasuk Bank Indonesia baik kepada penduduk maupun bukan penduduk yang terdiri dari giro, simpanan berjangka, kewajiban-kewajiban dan kewajiban lain. Yang ke F, jasa giro Bank Indonesia. Yang pertama yaitu presentasi jasa giro. A. Sesuai dengan peraturan Bank Indonesia nomor 6/15/PBI 2004 tentang giro wajib minimum Bank Umum Indonesia pada Bank Indonesia dalam rupiah dan valuta asing sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Bank Indonesia 7/49/PBI 2005, Bank Indonesia memberikan bunga sebesar 6,5% per tahun terhadap bagian saldo rekening giro rupiah bank yang diperuntukkan untuk pemenuhan kewajiban pemeliharaan tabungan giro wajib minimum dalam rupiah. Yang B, presentasi jasa giro tersebut dalam huruf A merupakan tingkat bunga efektif tahunan yang ditentukan berdasarkan periode compounding
harian selama 360 hari dengan rumus sebagai berikut, yaitu tingkat bunga efektif tahunan yaitu sama dengan 1 ditambah tingkat bunga tahunan per 360 hari pangkat 360 hari dikurang 1. Dengan demikian, jasa giro yang diberikan terhadap bagian saldo rekening giro rupiah bank yang diperuntukkan untuk pemenuhan kewajiban pemeliharaan tambahan GWM atau giro wajib minimum dalam rupiah adalah sebesar 0,0175% per hari. 2. Perhitungan jasa giro. Jasa giro dihitung untuk setiap hari kerja berdasarkan saldo rekening giro rupiah bank yang tercatat dan diperoleh dari sistem akuntansi Bank Indonesia. Pengkreditan jasa giro pada rekening giro rupiah bank oleh Bank Indonesia dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, tanggal 8 bagi jasa giro periode tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 bulan yang sama. Yang kedua, tanggal 16 bagi jasa giro periode tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan yang sama. Yang ketiga, tanggal 24 bagi jasa giro periode tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 bulan yang sama. Yang keempat, tanggal 1 bulan berikutnya bagi jasa giro periode tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan sebelumnya. B. Dalam hal tanggal-tanggal yang pengkreditan jasa giro oleh Bank Indonesia jatuh pada hari libur, maka pengkreditan saldo rekening giro bank dilakukan oleh Bank Indonesia pada hari kerja berikutnya. C. Dalam hal terjadi kekurangan atau kelebihan dalam pengkreditan yang terkait dengan pemberian jasa giro oleh Bank Indonesia dapat langsung mengkredit atau mendebet rekening giro bank yang bersangkutan. Istilah pengkreditan oleh Bank Indonesia sama dengan pendebetan oleh bank umum. Sebaliknya, pendebetan oleh Bank Indonesia merupakan pengkreditan oleh bank umum. Secara jurnal pengkreditan jasa giro oleh atau di Bank Indonesia. Biaya jasa giro pada debit dan giro bank umum pada kredit. Sedangkan jurnal pendebetan di bank umum, giro Bank Indonesia pada debit, dan pendapatan bunga jasa giro pada kredit. Contoh perhitungan jasa giro 1. Misalnya, Bank A memiliki rata-rata harian DPK dalam rupiah dengan masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan Januari sebesar 55 triliun rupiah, LDR di atas 90%. Giro wajib minimum harian yang wajib dipelihara untuk masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan Januari adalah sebesar yang A, 5% dari 55 triliun, yaitu sebesar 2.750 miliar rupiah. Sebagaimana dimaksud dalam kriteria pemenuhan giro wajib minimum poin 1 di atas, ditambah dengan yang ke B, 3% dari 55 triliun, yaitu sebesar 1.650 miliar rupiah. Sebagaimana dimaksud dalam kriteria pemenuhan giro wajib minimum pada poin 2. Saldo rekening giro rupiah Bank A pada Bank Indonesia pada tanggal 24 Januari adalah sebesar 4.400 miliar rupiah atau 8% dari DPK dalam rupiah. Bagi Bank A, jasa giro pada tanggal 24 Januari hanya diberikan terhadap bagian saldo rekening giro rupiah yang ditempatkan untuk pemenuhan kebutuhan tambahan giro wajib minimum, yaitu sebesar 1.650 juta. Dengan cara perhitungan sebagai berikut. 0,0175% dikali 1.650 miliar rupiah, yaitu hasilnya adalah 288 triliun 750 miliar rupiah. 0,0157 ini merupakan tingkat bunga efektif tahunan yang kemudian jika perharinya itu 0,0175.
Jurnal yang diperlukan Bank A adalah giro Bank Indonesia pada debit, sedangkan pendapatan bunga jasa giro pada kredit. Bagian saldo giro rekening rupiah yang ditempatkan untuk pemenuhan GVM 5% yaitu sebesar 2.750 miliar rupiah tidak diberikan jasa giro. Pemberian jasa giro tidak berlaku bagi yang pertama, bagian saldo rekening giro rupiah bank untuk pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud kriteria pemenuhan giro wajib minimum poin 1. Bagian saldo rekening giro rupiah bank yang melebihi kewajiban giro wajib minimum bagi bank sebagaimana dimaksud dalam kriteria pemenuhan giro wajib minimum poin 2. Contoh perhitungan jasa giro 2. Bank A memiliki rata-rata harian DPK dalam rupiah dalam masa laporan sejak tanggal 8 sampai 15 bulan Januari sebesar 800 miliar rupiah. LDR di atas 90%, GVM harian yang wajib dipelihara untuk masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan Januari adalah sebesar 5% dari 800 miliar rupiah, yaitu sebesar 40 miliar rupiah. Saldo rekening giro rupiah Bank A pada Bank Indonesia pada tanggal 24 Januari adalah sebesar 800 miliar rupiah atau 10% dari DPK dalam rupiah. Terhadap bagian saldo rekening giro rupiah bank untuk pemenuhan GVM 5% yaitu 40 miliar rupiah dan saldo rekening giro rupiah bank yang melebihi pemenuhan GVM sebesar 5% yaitu 40 miliar rupiah tidak diberikan jasa giro. Ingat bahwa bank yang memiliki DPK di bawah 1 triliun adalah tidak dikenakan tambahan GVM, sehingga Bank A tidak diberikan jasa giro untuk GVM tambahan. C. Bagian saldo rekening giro rupiah bank yang melebihi kewajiban tambahan GVM sebagaimana dimaksud dalam kriteria pemenuhan GVM poin 2 huruf A, huruf B, atau huruf C. Contoh perhitungan jasa giro 3. Bank B memiliki rata-rata harian DPK dalam rupiah dalam masa laporan sejak tanggal 8 sampai tanggal 15 bulan Januari sebesar 5 triliun rupiah. LDR di atas 90%, GVM harian untuk masa laporan sejak tanggal 24 sampai tanggal akhir bulan Januari adalah sebesar yang pertama 5% dari 5 triliun rupiah yaitu sebesar 250 miliar rupiah sebagaimana dimaksud dalam kriteria pemenuhan GVM poin 1. Yang kedua, 1% dari 5 triliun rupiah yaitu sebesar 50 miliar rupiah sebagaimana dimaksud dalam kriteria pemenuhan GVM poin 2. Saldo rekening giro rupiah Bank B pada Bank Indonesia pada tanggal 24 Januari adalah sebesar 400 miliar rupiah atau 8% dari DPK dalam rupiah. Bagi Bank B, jasa giro pada tanggal 24 Januari hanya diberikan terhadap bagian saldo rekening giro rupiah bank yang ditempatkan untuk pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam kriteria pemenuhan GVM poin 2 atau GVM tambahan, yaitu sebesar 50 miliar rupiah dengan cara perhitungan sebagai berikut. 0,0175% dikali 50 miliar sama dengan 8.750.000. Jurnal di Bank B adalah giro Bank Indonesia pada debit dan pendapatan bunga jasa giro pada kredit. Sementara itu, terhadap bagian saldo rekening giro rupiah bank yang ditempatkan untuk pemenuhan GVM 5% yaitu sebesar 250 miliar rupiah dan sisa saldo rekening giro rupiah bank yang melebihi pemenuhan GVM yaitu sebesar 100 miliar rupiah atau 2% dari DPK dalam rupiah tidak diberikan jasa giro. D. Bagian saldo rekening giro rupiah bank yang merupakan kewajiban tambahan pemeliharaan GVM dalam rupiah yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam kriteria pemenuhan GVM poin 2 huruf A, huruf B, atau huruf C.
Contoh perhitungan jasa giro 4. Bank A memiliki rata-rata harian DPK dalam rupiah dalam masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan Januari sebesar 20 triliun rupiah, LDR di atas 90%. GVM harian yang wajib dipelihara untuk masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan Januari adalah sebesar 5% dari 20 triliun rupiah, yaitu sebesar 1 triliun rupiah sebagaimana dimaksud dalam kriteria pemenuhan GVM poin 1. Yang kedua, 2% dari 20 triliun rupiah, yaitu sebesar 400 miliar rupiah sebagaimana dimaksud dalam kriteria pemenuhan GVM poin 2. Saldo rekening giro rupiah Bank A pada Bank Indonesia pada tanggal 24 Januari adalah sebesar 1 triliun 200 miliar rupiah atau 6% dari DPK dalam rupiah, sehingga terdapat kekurangan sebesar 200 miliar rupiah untuk seluruh saldo rekening giro rupiah bank, baik bagian yang diperuntukkan untuk pemenuhan GVM 5% yaitu sebesar 1 triliun rupiah maupun kewajiban tambahan pemeliharaan GVM yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam kriteria pemenuhan GVM poin 2 yaitu sebesar 200 miliar rupiah tidak diberikan jasa giro. Baik, di sini saya akan menjelaskan sanksi pelanggaran giro wajib minimum. Nah, sanksi pelanggaran giro wajib minimum atau giro wajib minimum itu sendiri adalah dana atau simpanan minimum yang harus dipelihara oleh bank dalam bentuk saldo rekening giro yang ditempatkan di Bank Indonesia. Selanjutnya, pendebatan rekening giro BI oleh Bank Indonesia berarti merupakan bank pengkreditan bagi bank umum. Pengkreditan giro BI oleh bank umum merupakan pembebanan rekening yang bersangkutan. Dengan demikian, jurnal yang dicatat sebagai berikut: biaya lain-lain kurang penalti pelanggaran dikredit debit terus mengkredit giro Bank Indonesia. Pelanggaran giro wajib minimum yang terjadi pada kondisi saldo giro BI positif atau bersaldo debit maupun bersaldo kredit atau negatif. Bagi bank umum, bank dinyatakan melanggar giro wajib minimum apabila saldo rekening bank giro kecil dari saldo harian rekening giro bank yang wajib dipelihara untuk pemenuhan giro wajib minimum. Dalam hal bersaldo positif, maka bank dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 125% dari rata-rata suku bunga jangka waktu 1 hari overhead dari JIBOR pada hari pelanggaran. Kenapa disebut JIBOR? Karena JIBOR adalah suku bunga antar bank untuk berbagai jangka waktu yang ditawarkan oleh bank-bank tertentu di Jakarta. Selanjutnya, contoh perhitungan sanksi. Bank A memiliki rata-rata harian DPK dalam rupiah masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan Januari sebesar 20 triliun rupiah. LDR di atas 90%. Giro wajib minimum harian masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan Januari adalah sebesar 5% dari 20 triliun rupiah, sama dengan 5% dikali 20 triliun rupiah itu hasilnya 1 triliun rupiah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 ditambah dengan 2% dari 20 triliun rupiah. 2% dikali 20 triliun rupiah sama dengan 400 miliar sebagaimana yang dimaksud. Giro wajib minimum poin 2, saldo rekening rupiah Bank A pada
Bank Indonesia pada tanggal 24 Januari sebesar 1.200 triliun rupiah atau 6% dari DBK dalam rupiah, sehingga terdapat kekurangan pemenuhan giro wajib minimum sebesar 200 miliar rupiah. Suku bunga JIBOR pada tanggal 24 Januari adalah sebesar 6%. Perhitungan sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran giro wajib minimum rupiah Bank A pada tanggal 24 Januari sebagai berikut. Nah, kekurangan giro wajib minimum dikalikan dengan 125 terus dikali suku bunga JIBOR terus dikali hari kerja per 360 hari kali 100, yaitu 200 miliar rupiah dikali 1,25 kali 1 per 360 kali 100 sama dengan 41.666.667. Nah, jurnalnya Bank A adalah dokter biaya lain-lain dan penalti di debit sebesar 41.666.667, mengkredit giro Bank Indonesia 41.666.667. Contoh selanjutnya, contoh perhitungan sanksi. Bank A memiliki rata-rata harian DPK dalam rupiah dalam masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan Januari sebesar 20 triliun rupiah, LDR di atas 90%. Giro wajib minimum harian yang wajib dipelihara untuk masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan Januari adalah sebesar 5% dari 20 triliun rupiah. 5 dikali 20 triliun rupiah sama dengan 1 triliun rupiah sebagaimana yang dimaksud pada pasal 3 ayat 1 ditambah dengan 2% dari 20 triliun rupiah sama dengan 2% dikali 20 triliun rupiah, hasilnya 400 miliar rupiah sebagaimana yang dimaksud kriteria pemenuhan giro wajib minimum poin 2. Nah, saldo rekening giro rupiah Bank A pada Bank Indonesia pada tanggal 24 Januari adalah sebesar 1.200 miliar rupiah, sehingga terdapat kekurangan pemenuhan giro wajib minimum yang wajib dipelihara sebesar 1.400 miliar rupiah dan saldo negatif sebesar 1.200 miliar rupiah. Suku bunga JIBOR pada tanggal 24 Januari adalah sebesar 6%, 6/100. Suku bunga PUAB pada tanggal 24 Januari adalah 7% atau 7/100 ya. Perhitungan sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran giro wajib minimum rupiah untuk Bank A pada tanggal 24 Januari adalah sebagai berikut. Nah, giro wajib minimum rupiah yang wajib dipelihara dikali 125 dikali suku bunga JIBOR dikali hari kerja per 360 kali 100, yaitu 1.400 miliar 1.400 miliar rupiah dikali 1,25 dikali 6 dikali 1 per 360 kali 100 sama dengan 291.666.667 ditambah dengan perkalian jumlah saldo negatif rekening giro rupiah Bank
Indonesia dengan 150% dikali suku bunga PUAB untuk jangka waktu 1 hari dengan rumus sebagai berikut. Rumusnya saldo negatif dikali 150% dikali suku bunga PUAB 1 hari yang tercatat PIP kali hari per 360 kali 100 itu sama dengan 350 juta. Dengan demikian jumlah penalti pelanggaran untuk kasus ini adalah sebagai berikut, sebesar 291.666.667 ditambah 350 miliar 50 juta sama dengan 41.666.667. Sekian presentasi dari kelompok kami. Salam.